Shalom adik-adik. Wah, gimana nih kabarnya? Pastinya dahsyat dan luar biasa ya, Susmi. Kak. Nah, adik-adik, yuk sambil bangkit berdiri, Kak Vera mau ajak adik-adik semua untuk inget-inget lagi nih yel-yelnya. Siapa yang masih ingat yel-yel Holy Kids? Yuk bangkit berdiri semua. Ayo masih inget semuanya nggak? bangkit berdiri. Kita mau sama-sama ya belajar yel-yel Holy Kids. Kak Susmi masih inget nggak? Masih dong, Kak. Masih ya. Oke, kita coba ya yel-yel Holy Kids ya. Siap semua? Holy Kids, hebat. Oke. Laskar Yesus, yes, yes, yes. Wow, belum semua nih Kak Susmi nih. Ayo semuanya adik-adik. Ayo semuanya lebih semangat lagi ya adik-adik ya. Yuk kita mau yel-yel, kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan kita. Sekali lagi, Holy Kids, hebat. Oke. Laskar Yesus, yes, yes, yes. Kita mau kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Wow, semangat-semangat semua nih Kak Susmi. Sebelum Kak. kita mulai pujian buat Tuhan, kita mau berdoa dulu dong Kak Susmi ya. Oke, Kak. Yuk, Ayo, adik-adik semua tutup mata, lipat tangannya, kita mau berdoa. mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh beribadah bersama-sama. Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga sampai selesai. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Wow. Yuk masih bangkit berdiri adik-adik semua, kita mau nyanyi ya Kak Susmi Iya, buat kita Tuhan mau nyanyi ya. buat Tuhan Yesus. Nyanyi Kita apa sih mau Kak Susmi? lagu Kasih Yesus indah, indah, Oke. oh indah. Pakai gerakan ya adik-adik ya. Ya, semuanya bangkit berdiri ya. Kita mau menyanyikan pujian. Yuk kita mau tepuk tangan buat Tuhan kita. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah. Lebih indah dari Pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus, kasih Yesus. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus, lebih indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus, lebih indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan. Wow. Haleluya. Wow. Ya, adik-adiknya pada semangat semua ya, Nah, Kak. karena semangat Kak Susmi, kita mau main game dulu yuk. Oke, Kak, siap. Ya, adik-adik masih bangkit berdiri ya. Nah, Kak Vera punya satu permainan. Adik-adik pasti sudah hafal Simpson dan Delila, ya. Nah, di sini ada 3 tokoh, Simpson, Delila, dan singa. Nanti adik-adik bisa kasih gaya, satu gaya. Kak Vera kasih gayanya. Kalau Simpson ini seperti ini ya, tangannya kuat seperti itu. Nah, kalau Delila dikibaskan rambutnya adik-adik. Ah, kalau perempuan kan suka kayak gitu kan. Dan singa kayak gimana? Kayak gitu ya. Nah nanti Kak Vera suruh adik-adik menghadap ke belakang. Kemudian pas Kak Vera bilang 1, 2, 3, adik-adik baru ngadep ke depan. Terus kasih satu gaya.
Terserah adik-adik mau Simpson, Delila atau singa. Ya, nanti pilih ya. Nah, sebagai contohnya coba Kak Vera mau main dulu sama Kak Susmi ya. Adik-adik bisa perhatikan ya. Kak Susmi ngadep sana aja lah. Oke. Nah, siap ya Kak Susmi? Siap. Satu gerakan sama Kak Vera. Ini masih contoh ya adik-adik ya. Yuk, 1, 2, 3. Wah, sama kita ya. Simpson semua adik-adik. Lagi Kak Susmi. Oke. Sekali lagi. 1, 2, 3. Nah, Kak Susmi Aku jadi menang. Delila. Kak Vera masih Simpson. Jadi yang menang siapa? Kak Susmi. Oh iya. Ya, karena Simpson itu kalah dengan Delila. Oke, adik-adik mengerti ya. Nah, sekarang adik-adik di rumah. Kak Susmi yang pakai gerakan ya. Nanti adik-adik main sama adik-adik ya. Oke Kak. Oke, Kak Susmi ngadepnya ke belakang aja deh. Nah. Siap adik-adik? Satu gerakan ya. 1, 2, 3. Kak Susmi. Oh, Kak Susmi, Delila. Siapa yang pakai gerakan Simpson? Ada yang pakai gerakan singa? Ayo. Ayo. Siapa? Ada yang menang? Ada yang kalah? Kayaknya ada yang menang, ada yang Ada kalah yang menang Kak. dan ada yang kalah ya Kak Susmi. Iya. Dan ada yang sama dengan Kak Susmi. Iya bener. Delila juga ya. Sekali lagi Kak Susmi. Oke. 1, 2, 3. Nah, Simpson, Kak Susmi. Simpson. Adik-adik ada yang sama enggak? Atau ada yang menang? Ada yang kalah? Wah, hebat-hebat semua hebat-hebat ya. semua, Kak, bener. Wah, kasih tepuk tangan dong buat kita Oh. semua. Adik-adik Holy Kids pintar nih. Kita mau nyanyi lagi buat Tuhan Kak Susmi. Kita mau nyanyikan lagu Setinggi-tingginya Langit. Masih bangkit berdiri adik-adik. Yuk kita mau tepuk tangan buat Tuhan kita. Tetap semangat ya adik-adik pakai gerakannya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih setinggi-tingginya langit, katakan lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi adik-adik kita katakan setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Haleluya. Silakan duduk adik-adik. Ya adik-adik boleh duduk semua. Wah luar biasa kasih Yesus bisa mengalahkan segala-galanya termasuk ketakutan kita, kekhawatiran kita. Yuk kita mau siapkan hati kita. Kita mau sama-sama belajar firman Tuhan pagi hari ini. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau katakan, kami cinta Engkau Tuhan. Karena Tuhan
sudah lebih dulu mengasihi setiap kami. Tuhan sudah baik dalam hidup kami. Kami bersyukur. Yuk adik-adik, kita mau siapkan hati kita. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Dengan lebih sungguh lagi kita mau naikkan pujian ini dan katakan, ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus,
Sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Katakan ku cinta Yesus, sungguh kami Tuhan, aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Katakan, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Sekali lagi katakan, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Yuk berdoa, kita mau sama-sama lipat tangan, tutup mata kita. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat cinta-Mu yang besar dalam hidup kami. Pagi hari ini kami datang kepadamu, kami menaikkan syukur kami atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Inilah pujian kami Tuhan, biar pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu, dan sebentar kami akan sama-sama belajar firman-Mu. Tuhan pakai kami, buka hati kami, telinga kami, untuk kami boleh mengerti, bahkan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih, kami siap Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Berkati kakak-kakak kami yang akan menyampaikannya, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Pasti dahsyat dan luar biasa. Nah, pada pagi hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Tadi kita sudah menyanyi, kita sudah melompat-lompat, kita mengatakan bahwa Tuhan Yesus baik. Kasih Tuhan Yesus itu lebih tinggi dari langit, lebih indah dari pelangi. Nah, pada pagi hari ini kita mau belajar satu kebenaran. Kita mau belajar dari dua orang bersaudara. Siapakah itu? Ada yang tahu? Adik-adik tahu nggak itu siapa yang dua orang bersaudara? Ada yang tahu? Ya betul, itu adalah Maria dan Marta. Nah, Maria dan Marta adalah dua orang bersaudara dan Tuhan Yesus menumpang di rumahnya. Pada pagi hari ini, mari kita mau belajar membaca dulu kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Nah, kakak akan membacakan buat adik-adik semua. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan segala perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Amin. Nah, teman-teman, suatu hari Tuhan Yesus sedang perjalanan nih. Setelah dia melewati satu kampung, ada seorang perempuan namanya Marta. Ketika dia melihat Tuhan Yesus lewat, dia menghampiri, "Tuhan Yesus, ayo yuk mampir ke rumahku. Mampir, nanti saya kasih makan, nanti saya
melayani Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus datang nih ke rumahnya Marta. Ketika Tuhan Yesus datang, Maria duduk di bawah kaki Yesus. Maria mendengarkan semua perkataan Tuhan Yesus. Tapi Marta sibuk. Dia sibuk di dapur. Dia sibuk siapin makanan apa ya yang paling enak buat Tuhan Yesus. Aduh, kalau masakin daging enak nih. Wah, kurang lengkap. Harus ada sayurnya. Aduh, Marta sibuk masak di dapur. Tapi setelah beberapa waktu kemudian, dia mulai capek. Waduh, kok Maria nggak datang bantuin ya? Kok Maria duduk, enak banget dia duduk di bawah kaki Yesus. Sedangkan saya capek di dapur, capek masak sendiri, menyiapkan bahan makanan, bumbu-bumbunya. Tapi Maria enak banget ya duduk di dapur, duduk di kaki Yesus. Lalu Marta menghampiri Tuhan Yesus, datang. Tuhan Yesus, saya udah capek-capek masak, udah nyiapin makanan buat Tuhan Yesus. Saya udah tadi ke pasar beli makan buat Tuhan Yesus. Saya capek, tapi kok Tuhan Yesus nggak suruh Maria bantuin saya? Saya capek, suruhlah Maria biar bantuin saya. Lalu Tuhan Yesus jawab, Marta, Marta, kamu terlalu sibuk menyibukkan diri dengan banyak perkara. Maria sudah memilih tempat yang terbaik. Wah, kok Tuhan Yesus jawabnya gitu ya adik-adik? Berarti kalau ada tamu yang datang di rumah kita, udah kita gak usah nyiapin makan aja ya. Kita duduk aja di kakinya sambil dengerin cerita. Benar gitu ya adik-adik? Bukan itu maksud Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan kita supaya lebih mengutamakan kebenaran firman Tuhan. Seperti adik-adik saat ini. Saat ini adik-adik duduk di depan laptop, di depan TV, di depan HP sambil mendengarkan kakak yang menyampaikan firman Tuhan. Itu yang Tuhan Yesus maksudkan. Kita kalau mau ibadah harus duduk diam, harus mendengarkan firman Tuhan. Itulah yang Tuhan Yesus maksud. Tuhan Yesus mau adik-adik duduk diam. Walaupun sekarang ibadahnya online, tapi Tuhan Yesus mau kita berduduk diam. Nah, itulah yang Tuhan maksudkan. Kemarin waktu kakak lihat di grup, kakak-kakak yang lain kirim foto. Saya lihat adik-adik, wah semangat sekali. Saya lihat adik-adik serius sekali mendengarkan firman Tuhan. Dan kakak sangat senang melihatnya walaupun online, tapi saya lihat adik-adik tetap diam, tetap serius mendengarkan firman Tuhan. Nah, itulah yang Tuhan maksudkan. Sebelum menutup firman Tuhan, ayat hafalannya kakak ambil dari Amsal 23 ayat 12, kakak akan bacakan. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada pengetahuan. Biarlah adik-adik terus perhatian dan mendengarkan setiap didikan yang kakak-kakak GA berikan, papi mami ajarkan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk kesempatan pada pagi hari ini yang Engkau berikan kepada kami semua. Bapa, biarlah firman yang kami dengarkan tertanam dalam hati kami. Berkati adik-adik Tuhan yang mendengarkan, ajarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman ini Tuhan menjadi pedoman dalam kehidupan mereka, menjadi kekuatan ketika mereka nanti bertumbuh semakin dewasa Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hai adik-adik, tadi bersama-sama kita sudah belajar firman Tuhan dari Kak Asri. Bagaimana kita belajar tentang kisah Marta dan Maria.
Nah, prioritas utamanya nih siapa nih? Kita tetap dengar firman Tuhan atau kita main-main nih? Tapi anak-anak gereja, anak Holy Kid, anak-anak yang luar biasa. Nah, bersama-sama kita akan memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan. Kita persiapkan persembahan kita dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus berkati papi mami dalam pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan, kami memberi dengan hati yang penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan adik-adik memasukkan persembahannya ke celengan persembahan. Dan Kak Yunus akan memberikan pengumuman buat kita semua. Pengumuman yang pertama, tetap jaga kesehatan ya adik-adik ya. Ketika kalian keluar rumah, kalian tetap pakai masker, bawa hand sanitizer. Kalau kalian mau makan atau masuk ke dalam rumah, jangan lupa cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Oh iya, makan makanan yang bergizi juga ya. Pokoknya harus menjaga kesehatan dengan baik. Karena virus masih ada loh di sekitar kita. Jadi kita harus menjaga diri kita. Kemudian yang kedua, meskipun sekolahnya masih online, adik-adik harus tetap semangat ya. Harus tetap mengerjakan tugas-tugas dengan baik. Dan jangan lupa harus membantu papi atau mami untuk pekerjaan di rumah. Yang ketiga, ibadah gereja anak tetap diadakan setiap hari Minggu jam 9 pagi di channel YouTube GBT Tasikmalaya. Yuk adik-adik kita beribadah kepada Tuhan setiap hari Minggunya ya. Sebelum bersama-sama kita akan akhiri ibadah pada hari ini, Kak Yunus ajak kita untuk bangkit berdiri sekali lagi untuk kita berdoa menerima berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat segala berkat yang terbaik yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Pada pagi hari ini kami boleh menyelesaikan ibadah gereja anak Holy Kid. Kak Yunus berdoa buat adik-adik dimanapun mereka boleh beribadah, berkati keberadaan adik-adik kami Tuhan, berkati dalam sekolah mereka. Berdoa juga buat papi, mami, suster, mbak semua yang boleh mendampingi adik-adik, mengingatkan adik-adik untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus juga memberkati kehidupan mereka. Kami juga berdoa buat kakak-kakak pembina gereja anak yang boleh bertugas hari ini. Tuhan Yesus boleh memberkati kakak-kakak kami, berikan hikmat, kebijaksanaan terlebih Tuhan untuk kesetiaan untuk tetap melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih dan hari ini kami akan tutup ibadah kami. Kami boleh menerima berkat yang terbaik dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.